Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3147. Mosan Guilao dan yang lainnya bereaksi, dan bergegas menuju perahu roh di tepi pulau satu demi satu. Semua orang bergegas untuk melompat ke kapal roh. Kemudian perahu roh berlayar menjauh dari pulau dengan kecepatan tercepat, dan berhenti setelah berlari lebih dari 10 mil. Dev, Dev! Gao Qilan berteriak keras sekarang di pulau kecil itu, menghadap teratai api yang menakutkan di langit. Apakah Dev masih bisa bertahan? Tuan Dev, apakah dia akan baik-baik saja? Mata Ji Yun penuh kekhawatiran, tetapi dia tahu bahwa dengan kekuatannya, akan sulit untuk mendarat di pulau saat ini, apalagi menyelamatkan Dev. Tidak apa-apa, kekuatan Tuan Dev melampaui imajinasi kita semua. Mosan Guilao sangat percaya pada Dev. Karena Dev telah menyegarkan kognisinya lagi dan lagi. Setelah semua orang meninggalkan pulau, tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya keemasan paling terang. Pada saat yang sama, di luar tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, lapisan api menyelimuti Dev. Di ruang asli Dev, bintang-bintang dari sumber api menjadi sangat terang. Dev bermaksud mengikuti tebing tulang ini untuk melawan api. Api tebing tulang hanyalah api dari inti bumi, dan asal mula api Dev berasal dari klan iblis Zihuo, jadi dalam hal api Dev bahkan lebih baik. Tapi sekarang Guya bersikap putus asa, dan dia tidak takut lagi. Kalau tidak, dia tidak akan berani mengembang teratai api sedemikian rupa. Melihat Dev tidak melarikan diri, tetapi masih aktif bertarung, Guya dengan dingin mendengus, "Nak, kamu tidak punya kesempatan. Di bawah teratai api ini, tidak ada kehidupan yang akan bertahan, dan bahkan pulau kecil ini akan lenyap. Apakah ada peluang? Itu bukan terserah kamu, itu terserah aku. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, dan ada banyak orang kuat kuno di antara mereka. Tapi pada akhirnya, bukankah aku hidup dengan baik? Kali ini tidak terkecuali." Dev masih mati-matian mengerahkan sumber api di tubuhnya, dan berkata dengan nada meremehkan. Bonya tidak berbicara tentang apapun, tapi keseluruhan orang-orang tiba-tiba tenggelam. Teratai api besar segera menuju pulau. Dev menatap teratai api dengan matanya, berdiri tegak, dan ada gelombang auman naga di tubuhnya. Seluruh tubuh Dev terbakar api, tetapi nyala api itu seperti nyala api kecil di depan teratai api besar. Kelihatannya tidak terlalu penting, tetapi Dev tidak bergeming. Mati. Teratai api tiba-tiba jatuh dan menghantam pulau dengan keras. Gemuruh. Sosok yang menggelegar, dan seluruh pulau terjun ke lautan api. Di permukaan laut sekitarnya, gelombang besar setinggi ratusan meter terjadi, menyebar ke segala arah, gelombang demi gelombang. Kapal roh, yang jaraknya lebih dari 10 mil, diguncang oleh ombak besar, seolah-olah akan terbalik kapan saja. Dev. Melihat ini, Gao Qilan berteriak dengan sedih dan marah. Yang lain juga mengeluarkan keringat dingin untuk Dev. Bagaimanapun, di bawah serangan semacam ini, belum lagi Dev, seorang kultivator di alam komposit, bahkan seorang kultivator di alam kesengsaraan transendensi, dia mungkin tidak dapat menahannya. Dia. Puff. Guya memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya berada di ambang kehancuran. Setelah pukulan ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup terlalu lama. Nyala api masih menyala di pulau kecil itu, dan seluruh pulau kecil itu tenggelam langsung di bawah pemboman, hanya menyisakan 1/10 tanah yang terlihat di atas lautan tinta. Sepertinya mereka semua akan segera tenggelam ke lautan tinta. Nyala api berangsur-angsur padam, dan Guya melirik ke pulau kecil dengan hanya sebidang kecil tanah tersisa, tetapi tidak menemukan Dev. Sudut mulut Gu, ia memunculkan senyuman di bawah serangan semacam ini. Belum lagi biksu yang menyesuaikan tubuh Dev, bahkan seorang biksu yang kuat, akan sulit untuk melarikan diri. Dev pasti telah menjadi abu karena serangan itu, bahkan tidak ada mayat yang tertinggal. Anda harus tahu bahwa itu adalah api di tengah bumi, suhunya mencapai puluhan ribu derajat, bagaimana Dev bisa menahannya? Bab 3148. Tepat ketika Guya berpuas diri dan menunggu sisa jiwanya mati, batuk tiba-tiba menariknya kembali. Ahem, itu tidak terlalu kuat, tapi terlalu berlebihan. Aku semua berkulit hitam. Dev muncul dari bumi yang hangus. Seluruh tubuh Dev hangus hitam, seolah-olah dia telah terbakar,
tetapi tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan masih utuh. Artinya, pukulan tadi bahkan tidak dapat menghancurkan tubuh emas Dev yang tidak dapat dihancurkan. Hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa ketika Dev menyerap energi naga, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan juga menguat. Dev berdiri, menyapu kotoran dari tubuhnya, dan membelai rambutnya. "Sial, rambutku berantakan." Dev menatap Guya dengan provokatif. Guya memandang Dev dan menemukan bahwa dia tidak terluka, dia akan menjadi gila. Ini adalah langkah putus asa dan dia berencana untuk mati bersama. Sekarang, Dev tidak terluka, tapi dia sendiri sedang sekarat. Disebut apa ini? Teriak Guya seperti orang gila. Seorang biksu kuno dibuat gila oleh Dev. Tuan Dev baik-baik saja, dia baik-baik saja. Ji Yun melihat dari kejauhan dan menemukan bahwa Dev baik-baik saja, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. "Prestasi Tuan Dev pasti tidak akan terbatas di masa depan," kata hantu gunung setan tua perlahan. Jadi semua orang memandang Dev dengan kaget, dia benar-benar selamat dari serangan yang begitu mengerikan. Kali ini, Dev memandang Guya yang sudah gila, tersenyum dingin dan berkata, "Tidak sopan kembali tanpa membalas. Karena kamu membakarku dengan api, maka aku akan membakarmu juga." Dev berkata, bola api muncul di telapak tangannya, dan kemudian dengan lambaian, dia langsung membungkus tebing tulang itu. Guya meraung keras. Biarpun sisa jiwa dibakar oleh api ini, itu akan sangat menyakitkan. Di tengah jeritan, sisa jiwa Guya benar-benar musnah, tidak meninggalkan jejak di dunia ini. Kurang dari BR lebih besar dari. Ketika Dev membunuh Guya, pulau kecil di bawah kakinya bergetar beberapa saat, lalu mulai runtuh, tenggelam ke lautan tinta. Dev melompat dan meraung panjang. Kura-kura suci yang menyerah muncul seketika, memungkinkan Dev mendarat di punggung kura-kura itu dengan mantap. Segera, pulau itu tenggelam, dan banyak kepala muncul tidak jauh dari situ. Orang-orang ini adalah Ye Fengqing, Zhou Tai dan lainnya yang merasa nyaman dan menyerap kekuatan spiritual di bawah sana. Pukulan tadi membangunkan orang-orang ini, dan dengan tenggelamnya pulau itu, semua orang ini berenang sekuat tenaga. Ketika mereka melihat pulau itu menghilang, mereka semua panik. Selain itu, perahu roh juga berlari lebih dari 10 mil jauhnya, sehingga mereka hanya bisa berendam di air. Meskipun orang-orang ini semua adalah biksu, namun tidak masalah untuk terbang di udara, namun sayang pulau kecil tersebut telah hilang, dan mereka tidak dapat terbang di atas lautan tinta, mereka hanya bisa berendam di air, atau berenang ke laut, kapal roh sendiri. Hanya saja jika ada binatang buas yang menyerang selama periode ini, mereka akan menjadi domba yang harus disembelih. Duduk di atas kura-kura suci, Dev tersenyum tipis saat melihat para biksu ini muncul. "Chen Daoyou, tolong bantu kami, bisakah kamu duduk di atas kura-kura sucimu?" Seorang biksu bertanya kepada Dev dengan keras. "Tidak masalah, ayo." Dev mengangguk. Kura-kura suci Dev cukup besar untuk menampung 8 orang, tidak ada masalah. Para biksu itu naik ke belakang penyu suci satu persatu. Kemudian Ye Fengqing dan Zhou Tai saling melirik, dan mereka juga menahan peluru dan memanjat penyu suci Dev. "Keluar, siapa yang menyuruh kalian berdua naik?" kata Dev kepada mereka berdua. Ye Fengqing dan Zhou Tai terkejut sejenak, lalu Zhou Tai berkata, "Dev, jangan pergi terlalu jauh, jangan lupa, aku mendapatkan tiketmu untukmu." "Itu bodoh, aku basah. Kuyup di dalam air, jadi saya tidak diperbolehkan memanjat," kata Dev sambil tersenyum tipis. Hal ini membuat Zhou Tai sangat marah hingga dia berharap bisa menelan Dev hidup-hidup. Kurang dari B. Bab 3149. "Dev, ayo kita berdua naik, dan aku bisa memberimu koin spiritual berapapun." Ye Fengqing juga menundukkan kepalanya saat ini. Bagaimanapun, ada perubahan yang tidak terduga di lautan tinta. Jika monster benar-benar keluar, mereka akan menjadi ikan di pelat besi di lautan tinta, siap untuk disembelih. "Aku tidak kekurangan uang." Dev tersenyum dingin, lalu meminta penyu suci berenang menuju kapal roh. Tubuh besar penyu suci menciptakan gelombang, membuat Zhou Tai dan Ye Fengqing pusing di dalam air. Melihat Dev yang pergi, wajah Ye Fengqing penuh amarah. Tunggu sampai kamu tiba di darat, aku akan membuatmu terlihat baik." Saat Ye Fengqing meraung, dia tiba-tiba merasakan nafas berbahaya datang. Melihat ke belakang secara naluriah,
Ye Fengqing melihat seekor hiu macan berenang ke arah mereka berdua dengan mulut berdarah terbuka. Ketika Zhou Tai dan Ye Fengqing melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka berenang mati-matian menuju kapal roh. Dev tertawa saat melihat kedua orang itu dikejar oleh binatang hiu macan. Namun, kapal roh di kejauhan melihat Ye Fengqing dan buru-buru berlayar menuju Ye Fengqing. Pada saat terakhir, Ye Fengqing dan Zhou Tai naik ke kapal roh dan lolos dari serangan binatang hiu macan. Keduanya basah dan sangat malu. Dev juga mengirim biksu lain ke kapal roh. Ye Fengqing dan Zhou Tai memandang Dev dengan dingin, mengertakkan gigi karena kebencian. Jika mereka tidak takut menghancurkan kapal roh, mereka berdua pasti ingin melakukannya di kapal roh. Dev, tunggu saja aku belum selesai denganmu. Ye Fengqing mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Jadi bagaimana jika ini belum berakhir? Apakah kamu mampu memukulku? Dev tampak provokatif. Dia sekarang berada di puncak alam fusion tingkat ke-8, selama dia berlatih sedikit, tidak sulit untuk menerobos ke alam fusion tingkat ke-9. Jadi dia sama sekali tidak takut pada Ye Fengqing. Kamu tidak perlu berada di perahu roh, tunggu begitu kamu sampai di pantai, aku akan membuatmu membayar. Kata Ye Fengqing dengan tatapan membunuh. Dev mendengus dengan nada menghina, kalau begitu aku akan menunggumu. Bahkan jika kamu tidak datang kepadaku, aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dari perahu roh. Dia sekarang memiliki kura-kura suci, jadi dia tidak perlu naik perahu roh lagi. Kura-kura. Lalu dia menaiki kura-kura suci dan berenang sampai ke pantai. Hei, di punggung kura-kura, Ji Lianzan tiba-tiba menghela nafas. Kali ini, sekte terbang mereka menderita kerugian besar. Bahkan para murid sekte tersebut telah kehilangan sebagian besar dari mereka. Jika mereka ingin pulih di masa depan, saya khawatir ini akan memakan waktu lama. Ji Lianzan akhirnya bekerja keras untuk memenangkan bisnis keluarga sekte Fei Tian, tetapi dia tidak ingin menjadi seperti ini hanya dalam beberapa hari. Lihat. Masalahnya adalah orang yang menusuk Cloud Gate lolos bahkan tanpa membalas dendam. Tidak hanya orang yang menembus Cloud Gate yang melarikan diri, tetapi mereka hampir mati di lautan tinta. Inilah yang membuat Ji Lianzan paling dirugikan. Ayah, kamu tidak punya terlalu sedih. Selama kita bekerja keras, saya yakin sekte Fei Tian bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Melihat ini, Ji Yun pergi ke sisi Ji Lianzan untuk menghiburnya. Ji Lianzan memandang Ji Yun, wajahnya penuh kelegaan. Meskipun Fei Tianzong menderita kerugian besar, putranya banyak berubah, yang membuat Ji Lianzan sedikit terhibur. Ini juga berkat Dev. Setelah Ji Yun mengikuti Dev, dia telah berkembang pesat dalam hal pemikiran dan tanggung jawab, dan dia tidak lagi terlihat sebagai playboy tua. Lihat, apa yang ada di depanmu? Tanda tanya. Saat ini, Jin Dong sepertinya menemukan sesuatu dan berteriak keras. Dev dan yang lainnya menoleh dan menemukan titik-titik hitam melewati lautan tinta satu persatu lebih dari 10 mil jauhnya. Dev melihat dengan seksama, dan langsung menemukan bahwa titik-titik hitam yang lewat ini ternyata adalah seseorang, yang duduk di punggung kura-kura suci, berjalan melalui lautan tinta. Bab 3150. Dev melihat dengan kasar, dan ada lusinan orang, bahkan kura-kura suci pun memiliki lebih dari selusin. Ada 4 atau 5 orang di belakang setiap penyu suci. Cloud Piercer, ini orang-orang dari Cloud Piercer. Ji Lianzan melihatnya dengan hati-hati, lalu meraung dengan marah. Begitu Dev mendengar bahwa pihak lain adalah seseorang dari Cloud Chuanmen, dia segera bergegas menuju orang-orang dari Cloud Chuanmen. Orang-orang dari Chuan Yunmen itu juga sepertinya telah menemukan Dev dan yang lainnya. Melihat hanya ada sedikit Dev dan yang lainnya, mereka semua mengepung mereka. Ketika orang-orang dari Cloud Crossing Sekte melihat kura-kura suci yang diduduki Dev dan yang lainnya, wajah mereka semua menunjukkan keterkejutan. Karena penyu suci yang ditunggangi Dev dan yang lainnya terlalu besar, beberapa kali lebih besar dari penyu suci mereka. Ji Lianzan, kamu belum mati. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berjubah hitam dengan wajah lembut bertanya pada Ji Lianzan. Qin Lei, kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Sekarang Tuhan izinkan aku bertemu denganmu, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Ji Lianzan dipenuhi amarah, dengan niat membunuh di matanya. Hahaha, apa kamu bercanda?
Pernahkah kamu memperhatikan bahwa kamu sudah lama dikelilingi olehku? Petik 2. Tetapi kura-kura suci yang kamu jinakkan itu cukup besar. Jika kamu dengan patuh menyerahkan kura-kura suci ini kepadaku, aku akan melakukannya, dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kata Qin Lei sambil tersenyum dingin. Master Sekte Ji, apakah ini orang yang menembus gerbang awan yang melakukan serangan diam-diam dan merampok bisnis? Dev bertanya pada Ji Lianzan. Ya, orang ini adalah wakil ketua sekte dari Sekte Chuanyun. Saya tidak tahu dari mana mereka mempelajari teknik pelatihan penyu. Mereka telah menjinakkan banyak penyu suci, sehingga mereka dapat dengan mudah menyeberangi lautan tinta dan menyerang kita secara diam-diam. Ji Lianzan mengangguk dan berkata, teknik pelatihan penyu. Dev tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, ini adalah teknik yang bagus, tapi saya tidak tahu apakah teknik pelatihan penyu mereka sebaik milik saya. Qin Lei mendengarkan Dev kata-kata, lalu menatap Dev dan berkata, wah, tahukah kamu cara melatih penyu? Apakah kamu menjinakkan penyu suci tempat kamu duduk ini? Petik 2. Saya menjinakkannya, kata Dev. Sekarang kamu putuskan hubungan dengan penyu suci. Penyu suci ini milik kita, kata Qin Lei dengan sikap yang sangat arogan. Itu milikmu. Dev tersenyum, apakah kamu anakku atau cucuku? Jika kamu mengatakan itu milikmu, kamu menelepon ayah, dan aku bisa memberimu kura-kura suci. Kata-kata Dev langsung menarik perhatian Ji Lianzan. Tertawa, kenapa Qin Lei juga merupakan wakil ketua sekte dari Sekte Chuanyun, dan Dev sebenarnya meminta seseorang untuk memanggilnya ayah. Tuan Dev, jika Anda memiliki anak laki-laki sebesar itu tidak akan membuat Anda terlihat terlalu tua. Petik 2. Saya pikir sebaiknya Anda membiarkan Nona Gao melahirkan anak laki-laki yang besar dan gemuk laki-laki sebagai anakmu. Ji Yun juga bercanda. Ji Yun, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang akan melahirkan anak laki-laki gemuk untuknya? Dia memiliki Huo Feng dan Jia Meng, dan Nona Liu, giliranku untuk punya bayi. Meskipun Gao Qilan pemalu, tapi ada juga sedikit kebencian dalam kata-katanya. Lagi pula, gadis-gadis itu semua disukai oleh Dev. Pada saat itu, Gao Qilan juga mendengar teriakan beberapa gadis, dan dia sangat senang saat mendengarnya. Tapi dia belum tersentuh oleh Dev, bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal? Qin Lei menjadi gila saat ini. Bahkan jika Dev memarahinya, orang lain mulai memperlakukannya sebagai bukan apa-apa. Kamu masih ingin menggoda ketika kamu akan mati? Hari ini aku akan membiarkanmu menjaga dirimu sendiri di lautan tinta ini. Setelah selesai berbicara, Qin Lei mulai mengeluarkan suara yang kasar. Setelah Dev dan yang lainnya duduk, penyu suci menjadi sedikit cemas setelah mendengar suara ini, dan memutar tubuhnya dengan putus asa. Ini adalah teknik pelatihan kura-kura Qin Lei, yang membuat kura-kura suci cemas. Dev dengan lembut membelai kepala kura-kura suci, perlahan menenangkan emosi kura-kura suci. Bab 3151. Qin Lei dengan putus asa melakukan teknik pelatihan kura-kura, dahinya sudah dipenuhi keringat dingin, tetapi dia menemukan bahwa kura-kura suci yang diduduki Dev dan yang lainnya acuh tak acuh dan terdiam. Sial, ayo kita gunakan teknik pelatihan penyu bersama-sama untuk membuat penyu suci ini menyerah kepada kita. Perintah Qin Lei dengan keras. Tak lama kemudian, puluhan orang dari Chuanyunmen mulai melakukan teknik pelatihan penyu, berharap dapat menjinakkan penyu suci tersebut. Serangkaian suara keras dan aneh terus bergema di telinga penyu suci. Penyu suci mulai menjadi cemas lagi, dan ayunannya menjadi semakin besar, menyebabkan Dev dan yang lainnya terlempar. Setelah melihat ini, Dev segera mengucapkan mantra pembersih hati, dan serangkaian suara suci dan jernih mencapai telinga penyu suci. Mantra pembersih hati membuat hati penyu suci yang cemas menjadi tenang seketika. Tidak peduli bagaimana Qin Lei dan yang lainnya menggunakan teknik pelatihan penyu suci yang diduduki Dev tidak lagi cemas. Setelah beberapa saat, Qin Lei dan yang lainnya berkeringat deras, tetapi mereka tidak dapat menjinakkan kura-kura suci yang diduduki Dev. Merupakan lelucon jika ingin menjinakkan kura-kura suciku dengan kemampuanmu. Tidak, sopan datang dan pergi. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku menjinakkan kura-kura suci. Setelah Dev selesai berbicara, darah di tubuhnya kekuatan naga suci meledak seketika, dan kristal naga di dadanya bersinar terang. Di belakang Dev, sebuah penglihatan muncul, dan cahaya keemasan membubung ke langit.
Melihat pemandangan ini, semua orang di Chuan Yunmen terkejut. Segera, sosok naga perlahan muncul dalam cahaya keemasan di belakang Dev. Dengan suara gemuruh, naga emas itu muncul. Naga emas melayang di atas kepala Dev, membuat kura-kura suci yang ditunggangi Qin Lei dan yang lainnya mulai bergetar. Qin Lei dan yang lainnya memandangi naga emas di depan mereka, mata mereka melebar, dan mereka tercengang. Pergi! Dev melambaikan tangannya. Naga emas itu meraung, dan memuntahkan seteguk energi naga yang menakutkan ke arah Qin Lei dan yang lainnya. Meskipun Qi naga ini tidak dapat menyakiti orang-orang dari Chuan Yunmen penyu suci, merasakan energi naga ini, langsung panik, tiba-tiba berguling, dan melarikan diri langsung ke laut dalam. Semua orang di Chuan Yunmen jatuh ke lautan tinta tidak peduli bagaimana mereka berteriak, kura-kura suci itu lari tanpa menoleh ke belakang. Teknik pelatihan penyu macam apa? Di depan naga emas ini, meskipun ayah kandung penyu suci ada di sini, penyu suci itu akan kabur tanpa ragu-ragu. Ini adalah naga emas, pemimpin klan naga, penguasa ribuan kepala, hanya seekor kura-kura suci kecil, dan dia masih berani bertingkah liar di depan naga emas. Melihat Qin Lei dan yang lainnya jatuh ke dalam air, Jilinzan akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jika Anda jatuh ke lautan tinta ini dan tidak ada kapal spiritual di sekitarnya, Anda tidak punya pilihan selain menunggu kematian secara perlahan. Menunggu monster di lautan tinta datang dan membunuh mereka satu persatu. Proses menunggu kematian ini lebih menyakitkan daripada mati secara langsung. Murid-murid Chuan Yunmen yang jatuh ke dalam air semuanya panik, dan mereka semua berjuang mati-matian untuk naik ke punggung Dev dan kura-kura sucinya. Namun, penyu suci dengan lembut menepuk air dan menghempaskan orang-orang ini. Qin Lei juga panik saat ini dan buru-buru mengikuti Jilianzan untuk mengakui kesalahannya. Master Sekte Ji, saya salah, saya benar-benar salah, tolong bantu saya bersedia mengembalikan pesawat itu kepada Anda, dan saya juga akan memberi Anda kompensasi, apapun kompensasinya. Qin Lei hanya ingin bertahan hidup sekarang, jadi, habiskan tidak peduli berapa banyak yang kamu mau. Tapi Jilianzan tersenyum dingin, Qin Lei, begitu banyak murid Fei Tianzong saya yang meninggal, bisakah mereka dibeli dengan uang? Kamu pantas mendapatkan apa yang terjadi padamu. Hari ini, Qin Lei melihat bahwa Jilianzan acuh tak acuh, aku hanya bisa fokus pada Dev. Orang yang dapat melontarkan penglihatan dan menggambar naga emas pasti bukan orang biasa, jadi Qin Lei memohon belas kasihan, rekan Daois, ayah, tolong selamatkan saya bersedia memberikan semua bagian saya di Chuan Yunmen untukmu. Kamu, untuk bertahan hidup, Qin Lei sebenarnya mulai memanggil ayah Dev. Aku tidak sebesar kamu bisa bersenang-senang di sini. Dev tersenyum, lalu mengarahkan kura-kura suci itu untuk berenang menjauh. Bab 3152. Tepat ketika Dev dan yang lainnya berjalan tidak jauh, mereka mendengar semburan jeritan datang dari belakang. Melihat ke belakang, saya menemukan bahwa orang-orang di Chuan Yunmen dikejar oleh monster di lautan tinta, dan banyak darah mewarnai laut menjadi merah. Bau darah menarik banyak monster, dan orang-orang di Chuan Yunmen tidak punya pilihan selain lari menyelamatkan nyawa. Tapi di lautan tinta, bagaimana mereka bisa lolos dari rahang monster itu? Jeritan itu berangsur-angsur menghilang, dan lusinan orang dari Chuan Yunmen semuanya terkubur di dalam mulut monster itu. Melihat adegan berdarah itu, Gao Qilan sedikit takut untuk melihat secara langsung, lagi pula dia belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu. Dev terlihat tenang di dunia manusia ini, hukum rimba adalah hukum. Jika mereka tidak begitu kuat, merekalah yang akan berendam di lautan tinta dan dikejar monster. Penyu suci berenang menuju pantai dengan cepat. Saat ini, Ye Fengqing dan Zhou Tai sudah berada di pantai, dan di belakang mereka, ada ratusan orang. Selain mereka yang berasal dari Liga Iblis, ada juga anggota keluarga Zhou, dan sejumlah besar biksu lainnya yang disihir oleh Ye Fengqing. Ye Fengqing memanggil biksu ini dengan alasan mencekik iblis. Faktanya, mereka ada di sana untuk mencegat dan membunuh Dev di pantai. Sekarang Dev bersama Jin Dong dan Luosi. Kedua orang ini adalah iblis, jadi dia bisa menyebut Dev sebagai pembudidaya iblis. Dev membuat mereka malu dan kehilangan nyawa, tidak peduli Ye Fengqing atau Zhou Tai, mereka tidak akan membiarkan Dev pergi. Begitu mereka merapat, mereka mengumpulkan anak buahnya dan menunggu Dev dengan tenang.
Meskipun ada banyak master di sekitar Dev, seperti Jilian Zhan dan Mo San Guilao, yang semuanya adalah master alam kesengsaraan, tetapi Liga Penyegel Iblis Ye Fengqing juga membawa beberapa master alam kesengsaraan. Ada juga keluarga Zhou. Zhou Tai langsung mengundang semua tetua alam melampaui kesengsaraan di keluarga. Kita harus tahu bahwa status para tetua di keluarga Zhou ini tidak kalah dengan dia, tuan muda keluarga Zhou. Zhou Tai juga menghabiskan banyak kata-kata untuk membujuk para tetua ini silakan datang. Dengan cara ini, keluarga Zhou dan cabang aliansi penyegel iblis akan bersatu, dan kekuatan mereka akan jauh melebihi kekuatan Dev. Jika Dev tidak berurusan dengan orang-orang dari Sekte Cloud Piercer dan menundanya selama beberapa waktu, dia mungkin bisa mendarat lebih awal dan pergi, tapi sekarang akan sangat sulit baginya untuk pergi. Sialan, kenapa kamu belum datang? Orang ini tidak akan menunggangi kura-kura suci untuk melarikan diri dari tempat lain. Zhou Tai melihat ke arah Mo Hai dan menemukan bahwa Dev dan yang lainnya belum sampai di sana, jadi dia dikatakan, saya akan mengajak seseorang untuk melihat perahu roh. Jika orang ini berani lari dari tempat lain, saya akan menggunakan perahu roh untuk memaksanya ke darat. Perahu, tinggalkan perahu dan temukan anak bernama Dev. Itu untukku. Jika anak itu ingin melarikan diri dari tempat lain dengan kura-kura suci, aku akan memukulnya dengan perahu roh. Ye Fengqing menaiki perahu roh, menghadap tubuh. Kata anggota staf mengenakan jubah bagua. Melihat bahwa Ye Fengqing akan berurusan dengan Dev, anggota staf tidak bisa tidak terlihat jelek dan berkata, Tuan Ye Tuo, saya pikir Anda tidak boleh memprovokasi Dev itu, orang itu bukanlah sesuatu yang Anda dapat memprovokasi. Ye Fengqing mendengarkan, langsung menjadi marah, dan menamparkan staf dengan keras. Dia adalah orang kuat di alam kesengsaraan, bagaimana mungkin dia tidak bisa menandingi Dev, seorang biksu di alam penggabungan. Bahkan jika kekuatan Dev meningkat sangat cepat kali ini, dari peringkat kelima alam tubuh gabungan ke peringkat ke-8, itu masih alam tubuh gabungan, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan masternya di alam kesengsaraan. Sialan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku adalah penguasa alam kesengsaraan yang agung, dan aku masih takut pada biksu kecil dari alam gabungan. Dan kami, Liga Penyegel Iblis, pernahkah kita takut? Seberapa mampu dia, saya tidak mampu memprovokasi dia. Ye Fengqing berteriak pada anggota staf dengan kejam. Anggota staf menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi sedih, Tuan Ye Duo, meskipun Dev adalah seorang kultivator di alam tubuh gabungan, kekuatan yang dia tunjukkan berada di luar jangkauan pembangkit tenaga listrik alam melampaui kesengsaraan secara umum. Bab 3153. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia mengendalikan kesengsaraan guntur, memenggal kepala elang berbulu perak, dan bahkan bertarung sendirian, mengalahkan sisa jiwa dari biksu kuno pemakan manusia. Pemandangan itu sungguh menggemparkan bumi. Pulau kecil, itu menghilang karena Dev bertarung dengan sisa jiwa seorang biksu kuno. Anggota staf menyaksikan kekuatan Dev dengan mata kepala mereka sendiri di kapal roh, jadi beraninya dia bertarung melawan Dev sekarang. Dasar kentut, apa menurutmu aku bodoh? Anak itu hanyalah seorang biksu dalam kondisi fit. Dia hebat, bagaimana dia bisa menjadi hebat? Ye Fengqing tidak percaya dengan apa yang dikatakan anggota staf. Menurutnya, mustahil bagi para biksu di alam penggabungan untuk menjadi lebih kuat daripada para biksu di alam kesengsaraan. Ya, ini pertarungan naga harimau. Kemudian Dev memanggil naga emas, yang secara langsung membuat lebih dari 80 harimau kewalahan. Saat ini, wajah Ye Fengqing sudah memerah karena marah, dan dia segera menamparkan wajah kepala anggota staf itu. Tubuhnya terbang langsung ke lautan tinta. Sialan, kamu berani mempermainkanku, kamu mencari kematian. Ye Fengqing meludah dengan keras. Dia mengira anggota staf itu sedang menggodanya dan memanggil naga emas, itu tidak masuk akal. Ye Fengqing menamparkan anggota staf itu sampai mati, dan anggota staf lainnya gemetar ketakutan apa yang mereka katakan itu benar, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara lagi. Pergi dan berlayarkan perahunya untukku. Jika ada yang berani membingungkan publik dengan kebohongannya lagi, aku akan menembaknya sampai mati. Ye Fengqing berteriak pada staf lainnya. Semua staf itu menundukkan kepala, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani berlayar. Jika mereka benar-benar berlayar untuk mencari Dev,
tidak satu pun dari mereka akan kembali hidup-hidup. Kejutan yang diberikan Dev kepada mereka sungguh nyata terlalu dalam. Apalagi saat naga emas muncul, Dev seperti dewa yang turun ke bumi, bagaimana mungkin semut seperti mereka berani memprovokasi dewa? Ketika Ye Fengqing melihat tidak ada staf yang bergerak, dia tertegun sejenak. Anda harus tahu bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Aku memintamu untuk mengarungi perahu, tidak bisakah kamu mendengarku? Ye Fengqing meraung, marah lagi. Namun para anggota staf tetap tidak bergerak, dengan kepala menunduk, seolah menunggu persidangan. Mereka lebih memilih dipukuli sampai mati oleh Ye Fengqing daripada menghadapi Dev dan melawan Dev. Jika saatnya tiba, saya khawatir dia akan mati mengenaskan. Ah! Ye Fengqing menjadi cemas dan tiba-tiba bertepuk tangan. Angin kencang menderu-deru dan langsung menghempaskan salah satu anggota staf, tubuhnya meledak di udara dan berubah menjadi bola kabut darah. Aku memerintahkanmu sekarang untuk segera mengarungi perahu untukku. Jika tidak, kalian semua akan menjadi seperti dia. Ye Fengqing mengancam anggota staf ini. Tetapi bahkan dengan ancaman seperti itu, staf tetap tidak bergerak dan tidak ada yang pergi untuk mengarungi perahu. Ye Feng mulai berputar di atas perahu dengan suara yang jelas. Di depan begitu banyak orang, dia, juru mudi dari Demon Ceiling Alliance, diprovokasi oleh tukang perahu terendah. Ini membuat Ye Fengqing marah. Semua aura dari tubuh Ye Fengqing meledak, dan aura menakutkan mengelilingi tubuh Ye Fengqing. Lautan tinta yang semula tenang mulai bergelombang dengan ombak besar, menghantam pantai. Kamu berani menantang yang mulia, aku akan membiarkan kalian semua mati. Ye Feng sangat marah hingga dia ingin membunuh semua staf. Juru mudi, tenanglah, begitu banyak orang yang menonton, dan Dev yang kamu bicarakan sepertinya sudah tiba. Pada saat ini, seorang master alam kesengsaraan dari pimpinan aliansi penyegel iblis berjalan ke arah Ye Fengqing dan berbisik di telinga Ye Fengqing. Bab 3154. Setelah mendengar ini, Ye Fengqing mendongak dan melihat Dev dan yang lainnya dari kejauhan, duduk di atas kura-kura suci dan perlahan mendekat. Melihat Dev dan yang lainnya datang, Ye Fengqing menahan amarahnya, lalu menatap staf dengan dingin dan berkata, saya akan menyelesaikan rekeningnya dengan Anda nanti. Setelah mengatakan itu, Ye Fengqing memimpin orang-orang kembali ke pantai, menunggu Dev, Ping. Ke darat, Tuan Dev, lihat orang-orang di pantai itu, mereka pasti hantu Ye Fengqing dan Zhou Tai, dan mereka mungkin akan berdampak buruk bagi Anda. Ji Yun melihat dari kejauhan bahwa orang-orang di pantai semuanya manusia, jadi dia mengingatkan Dev. Kedua orang ini sangat frustrasi sehingga mereka pasti tidak akan menyerah. Apakah itu subruder dari Demon Ceiling Alliance atau keluarga Zhou? Mereka tidak lemah, kalau tidak kita ubah arah, mendarat dari tempat lain. Ji Linzan memandang orang-orang di pantai dan berkata, itu adalah berkah, bukan kutukan. Ini bencana yang tidak bisa dihindari. Dev tampak tenang. Setelah dipromosikan ke puncak alam fusion tingkat ke-8, mentalitas Dev juga banyak berubah. Saat ini, Dev tidak memperhatikan biksu baru yang dipromosikan di alam kesengsaraan. Tuan Dev, jangan khawatir, apapun yang terjadi, saya akan selalu melindungi Tuan Dev. Kata Mosan Guilao tegas. Tuan Dev, saya pikir saya dan adik perempuan saya harus turun dari sini. Kami telah mencapai pantai sekarang dan kami bisa berenang ke atas. Sekarang, identitas kami sebagai iblis telah terungkap, jadi jika kami bersama Anda, kami akan melakukannya itu menyakitimu. Feng Momeng dan keluarga Zhou pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk merepotkanmu. Jin Dong mengikuti Dev dan berkata, kalian berdua tetap sehat saja, jangan terlalu banyak berpikir. Apa yang bisa terjadi pada iblis? Ada iblis baik dan jahat, dan ada juga penjahat pengkhianat dalam umat manusia. Saya tidak akan pernah menilai seseorang berdasarkan rasnya. Ketika saya bertemu dengan para penggarap iblis itu dengan niat baik, haruskah saya membantu atau haruskah saya membantu? Ketika saya bertemu dengan biksu manusia yang keji itu, haruskah saya membunuh atau membunuh mereka? Saya tidak akan terpengaruh oleh kesadaran publik tentang dunia para dewa dan manusia. Dev menghibur Jin Dong. Kata-kata Dev sangat menyentuh hati Jin Dong dan Luosi hingga mereka hampir menangis. Bagaimanapun, iblis mereka bersembunyi di mana-mana di dunia surga dan bumi, menyembunyikan identitas mereka, seperti tikus yang menyeberang jalan. Sama,
Meskipun mereka iblis, mereka tidak pernah melakukan hal buruk, dan mereka selalu diajari untuk menjadi murah hati dan baik hati. Bahkan Luosi menderita hemofilia, dan setiap kali Jin Dong memberikan darahnya sendiri untuk meringankan Luosi, saya tidak pernah berpikir tentang menangkap orang lain hingga berdarah. Mata hantu gunung iblis penuh dengan rasa hormat dan kekaguman pada Dev. Tuan Dev benar, sebenarnya, klan iblis seharusnya sudah memperbaiki namanya sejak lama, dan tidak semua klan iblis keji. Di antara biksu manusia, ada yang bahkan lebih buruk daripada binatang. Ji Yun juga setuju dengan pernyataan Dev. Selama periode mengikuti Dev, pikiran Ji Yun secara halus dipengaruhi oleh perubahan Dev. Bahkan Ji Lianzan mulai berubah. Meskipun Ji Lianzan tidak mengambil inisiatif untuk berburu bunuh penggarap iblis, tetapi dia tidak pernah mengizinkan penggarap iblis untuk naik pesawatnya sendiri. Dia masih memiliki kacamata berwarna untuk penggarap iblis. Tapi kali ini, pandangan Ji Lianzan tentang penggarap iblis perlahan berubah. Segera, penyu suci mereka berenang ke pantai. Setelah Dev dan yang lainnya mendarat, penyu suci mengeluarkan suara merengek dari mulutnya. Dev tahu bahwa penyu suci inilah yang mengikutinya untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah penyu suci menyerah, Dev mengikuti penyu suci dengan koneksi jiwa. Setiap kali Dev membutuhkan penyu suci akan dapat merasakannya segera. Sekarang Dev sudah berada di darat, penyu suci tidak diperlukan lagi. Dev menepuk kepala Seng Gui, menepuknya dengan lembut dan berkata, "Ayo pergi, jika perlu, aku memanggilmu." Seng Gui menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, lalu berbalik dan berenang menjauh. Bersambung.